Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wardah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Jatman atau yang biasa disebut dengan Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah. Saya akan mempresentasikan 4 poin di sini. Yang pertama sejarah, yang kedua tokoh, yang ketiga sifat dan tujuan ajaran, yang keempat struktur organisasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarahnya. Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan thoriqah. Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah merupakan organisasi keagamaan sebagai wadah pengamal ajaran At-Thoriqah Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus sholihin yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril alaihi salam, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sanad yang mutasil. Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah merupakan suatu sarana bagi para mursyidin atau khalifah untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbaiat, sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran thoriqah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keikhlasan di dalam amalia ubudiyah, serta meningkatkan robita terhadap guru mursyid atau khalifah. Thoriqah ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Dengan demikian, thoriqah memiliki dua pengertian. Pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, thoriqah sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat, atau pondok pesantren, perguruan, atau kholaqah. Dinamakan thoriqah, maksudnya menjalankan agama Islam dengan lebih hati-hati dan teliti sebagaimana menjauhi perkara yang masih syubhat dan melaksanakan keutamaan sesudah kewajiban-kewajiban pokok seperti mengerjakan sholat tahajud dan sholat sunnah, rawatib dan lain sebagainya, disertai dengan kesungguhan dalam mengerjakan ibadah dan riyadhah, misalnya berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, rajin membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, zikir, tasbih, istighfar, dan lain sebagainya. Dinamakan Al-Mu'tabarah itu karena semua amalannya atau thoriqahnya bersambung atau mutasil sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menerima dari Malaikat Jibril alaihissalam dan Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah didirikan di Tegalrejo, Magelang, 20 Rajab 1377 atau 10 Oktober 1957. Yang kedua, tokoh pendirinya. Tokoh pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nadliyah ini ada dua tahap. Pada mulanya, Jam'iyah ini bernama Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah tanpa An-Nadliyah. Nama ini dipakai mulai Muktamar 1 yang diadakan di Tegalrejo, Magelang. Berikut pendiri pertamanya. KH Musli Abdurrahman, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua ada Kiai Haji Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Kiai Haji Masruhan,
Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Yang keempat ada Kiai Haji Hudlori, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Yang kelima ada Andi Potoboy, Bupati Grobogan, Jawa Tengah. Mulai Kongres 6 di Keraksaan Probolinggo sudah menggunakan nama Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah. Nama inilah yang digunakan sampai sekarang menjelang Muktamar 11. Adapun dasar berubah nama itu adalah keputusan Muktamar NU ke-26 di Semarang. Keputusan NU itu dibuat berdasarkan usulan sebagian besar tokoh ulama Thoriqoh sendiri dengan alasan agar Jam'iyah ini tidak dibawa-bawa ke kancah politik praktis. Hasil keputusan itu berupa penetapan bahwa NU mempunyai badan otonom yang namanya Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah. Berdasarkan keterangan ini, maka disepakati bahwa tokoh pendiri Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah adalah yang pertama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Rois Am PBNU. Yang kedua, Kiai Haji Bisri Samsuri, Khatib Am PBNU. Yang ketiga, Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU. Yang keempat, Kiai Haji Maskur, Sekjen PBNU. Dan yang kelima ada Kiai Haji Musli Abdurrahman, Rois Am Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh. Berikut adalah sifat ajarannya. Yang pertama, universal. Artinya, Thoriqoh memiliki sifat yang mendunia, melampaui batas-batas wilayah dan negara, karena tiap-tiap aliran Thoriqoh, walaupun diamalkan oleh tiap-tiap warga negara, tetapi secara sanad masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sifat menyeluruh. Artinya, pelaksanaan ajaran Thoriqoh sekaligus meliputi pelaksanaan al-aqidah, Asy-Syariah, Al-Muamalah, dan Al-Akhlak yang bertujuan untuk wusul ila Allah. Yang ketiga, tertib dan terbimbing. Setiap pengamal Thoriqoh harus didasarkan kepada kitab-kitab yang mutakbar dengan bimbingan para mursyid. Yang keempat, al-wusul ila Allah. Thoriqoh adalah tidak semata-mata bentuk amalan bacaan atau zikir untuk mencari pahala, tetapi Thoriqoh bertujuan membentuk manusia seutuhnya, lahiriah batiniah, yang bisa mengembangkan dan merasa didengar dan dilihat oleh Allah atas dirinya sehingga dapat memiliki beberapa sifat al-khauf, ar-roja, as-siddiq, al-mahabbah, al-wara, az-zuhud, as-syukur, as-sabar, al-khaya, dan al-khusyuk. Semuanya itu merupakan bagian dari syarat dalam mencapai mardhotillah. Yang kelima, amanah, fatonah, sidik, dan tablik sebagai cahaya pancaran dari baginda Nabi yang seharusnya mewarnai setiap anggota Thoriqoh. Sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat handar beni dan menghargai segala pemberian hak individu dari lingkup yang kecil sampai yang besar, baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pemberian oleh sebab manusia. Tujuannya, yang pertama, mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariat, Thoriqoh, hakikat, dan makrifat di tengah masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran At-Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah Thoriqiyah atau tawajuhan. Yang ketiga, mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah Thoriqiyah An-Nadliyah sesama pengamal Thoriqoh, meningkatkan tasamu'u antar aliran-aliran Thoriqoh, dan meningkatkan ilmu nafi dan amal solih zahir dan batin menurut ulama solihin dengan baiat yang sahih.
Lalu, yang terakhir ada struktur organisasi. Di tingkat pusat dinamakan Idaro Alia Jam'iyah Thoriqah Al-Mutabaro An-Nadliyah. Di tingkat provinsi dinamakan Idaro Wusto Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaro An-Nadliyah. Di tingkat kabupaten atau kota dinamakan Idaro Subiyah Jam'iyah Thoriqah Al-Mutabaro An-Nadliyah. Di tingkat kecamatan dinamakan Idaro Busniyah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaro An-Nadliyah. Dan yang terakhir di tingkat desa dinamakan Idaro Safiyah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaro An-Nadliyah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.